Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi dalam pembelajaran tematik di hari Kamis tanggal 26 November tahun 2020. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran matematika. Teman-teman, sebelum mulai pembelajarannya, mari disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Jika sudah disiapkan, mari bersama-sama kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan kembali mempelajari tentang sifat-sifat bangun ruang, kemudian jaring-jaring, dan juga volume. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bangun ruang apa saja. Teman-teman masih ingat? Ada balok, kemudian ada prisma segitiga, dan juga ada 5 segitiga dan 5 segi 4. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bangun ruang, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, sekarang silakan teman-teman simak ya. Yang pertama yaitu tabung. Teman-teman pernah melihat benda yang berbentuk tabung? Pernah tidak? Nah, tabung memiliki sifat yang pertama yaitu memiliki alas bagian bawah dan memiliki atap atau di bagian atasnya yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, tabung memiliki 3 sisi, yaitu ada alas, atap, dan juga selimut. Yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan atap yang berbentuk lingkaran. Itu adalah sifat dari tabung. Selanjutnya yaitu jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung adalah gabungan dari bangun datar persegi panjang dan juga lingkaran yang menyusun tabung. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari jaring-jaring tabung. Lalu, bagaimana cara menghitung volume tabung? Nah, jika kita ingin mencari volume tabung, yaitu rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, karena luas alas tabung itu merupakan lingkaran, maka luas alasnya itu, masih ingat teman-teman luas mencari lingkaran? Yaitu pi R kuadrat. Nah, maka volume tabung yaitu pi R kuadrat dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran. Bangun yang kedua yang kita bahas hari ini adalah kerucut. Kerucut memiliki sifat-sifat. Yang pertama, memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut mempunyai titik puncak di bagian atasnya. Yang ketiga, kerucut memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Nah, sekarang yaitu jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut adalah gabungan dari bangun datar segitiga dan lingkaran yang menyusun kerucut. Nah, seperti pada gambar di video ini ya, jaring-jaring kerucutnya. Selanjutnya, cara menghitung volume kerucut. Cara mencari volume kerucut yaitu dengan 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi. Nah, lalu bagaimana cara mencari luas kerucut? Luas kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut. Nah, cara mencari luas alasnya, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya yaitu pi dikali R dikali R. Nah, kalau mencari luas selimutnya, yaitu pi dikali R dikali S. Nah, bangun yang terakhir yaitu ada bola. Bukan lingkaran ya, tetapi bola. Kalau lingkaran yaitu di bangun datar. Kalau bola, bangun ruang. Nah, bola memiliki sifat yang pertama, hanya memiliki satu buah sisi lengkung yang tertutup. Nah, pada bola tidak mempunyai titik sudut. Kemudian, bagaimana cara menghitung volume bola?
Cara mencari volume bola yaitu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, jadi R itu masih ingat kan apa? Jari atau radiusnya. Nah, itu adalah cara mencari volume pada bola. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Teman-teman silakan dibuka buku paketnya halaman 139. Kita sama-sama mengerjakannya. Nomor 1, sebuah kemasan cenderamata berbentuk tabung dengan tinggi 12 cm. Diameter alas tabung tersebut adalah 6 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Kita kerjakan bersama ya. Nah, yang pertama kita harus tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Yang diketahuinya yaitu tinggi. Tingginya 12 cm. Kemudian diameternya 6 cm. Nah, kita ubah ya menjadi jari-jari. 6 dibagi 2, yaitu 3 cm. Kemudian kita tulis yang ditanyakannya. Yang ditanyakan yaitu volumenya. Nah, kita tulis jawab volume sama dengan masukkan rumusnya, yaitu pi kali R kali R kali T, atau pi kali R kuadrat kali T. Karena R-nya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 12. Nah, setelah kita kalikan, maka hasilnya yaitu 339,12 cm kubik. Nah, jadi volumenya yaitu 339,12 cm kubik. Yang kedua, untuk nomor 2, sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut. Tinggi kerucut tersebut adalah 15 cm. Jari-jari alas kerucut berukuran 3 cm. Hitunglah luas kerucut tersebut. Silakan teman-teman simak ya penjelasan dari pengerjaan soal nomor 2. Selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Nah, langkahnya seperti biasa, kita tulis diketahuinya. Diketahui tingginya 15 cm. Kemudian jari-jarinya 3 cm. Yang ditanyakan luas kerucut. Nah, bagaimana cara mencari luas kerucut? Langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu kita harus cari garis pelukisnya. Nah, caranya yaitu akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Akar dari R yang kita masukkan yaitu 3 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, 3 kuadrat yaitu 3 kali 3, 9 ditambah 15 kuadrat, 225. 9 ditambah 225 hasilnya 334. Nah, akar dari 334 yaitu 18,28 cm. Nah, jika kita sudah cari garis pelukisnya, maka kita cari nih luas kerucutnya. Nah, cara mencari luas kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut. Nah, karena pada kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, maka kita masukkan rumus luas lingkaran, yaitu pi kali R kuadrat ditambah luas selimutnya pi dikali R dikali S. Nah, tinggal kita masukkan. Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3,14 dikali 3 dikali 18,28. Nah, 3,14 dikali 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 3,14
dikali 3, 9,42 dikali 18,28. Hasilnya 28,26 ditambah 172,197. Nah, hasilnya yaitu 200,457 cm persegi. Karena yang ditanyakan yaitu luas kerucut. Sekarang nomor 3. Perhatikan kemasan berikut. Kemasan tersebut terdiri atas bangun gabungan tabung dan kerucut. Hitunglah volumenya. Nah, karena ini adalah gabungan, maka kita harus mencari satu-satu terlebih dahulu. Kita harus mencari volume tabung dan juga kita harus mencari volume kerucut. Nah, disimak ya penjelasannya. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Yang diketahui yaitu ada tinggi tabung 12 cm, kemudian ada diameternya 14 cm, maka jari-jarinya yaitu 7 cm. Yang ditanyakan volume gabungan. Nah, di situ ada dua buah bangun, ada tabung dan ada kerucut. Nah, tinggi kerucutnya yaitu 6 cm. Nah, sekarang kita jawab ya bersama-sama. Silakan teman-teman sambil ditulis ya di bukunya. Yang pertama, kita harus cari terlebih dahulu volume pada bangun tabung. Nah, kita masukkan rumusnya. Cari volume yaitu Pi kali R kali R kali T atau Pi kali R kuadrat dikali T. Karena R-nya merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 22/7. 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. Nah, 7 sama 7 bisa kita coret. Hasilnya 154 dikali 12. Nah, hasilnya volumenya yaitu 1848 cm kubik. Nah, sekarang kita cari volume kerucut. Sama, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali T. Tahu 1/3 kali Pi R kuadrat kali T. Nah, kita masukkan 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 6. 6 bisa kita coret sama 3. Sisa 2, 7 juga bisa kita coret habis. Sisanya 22 dikali 7 dikali 2. Hasilnya 22 kali 7, 154 dikali 2 menjadi 308 cm kubik. Nah, karena kita sudah tahu nih volume dari tabung dan volume dari kerucut, maka sekarang kita hitung volume gabungannya. Volume gabungannya yaitu hanya tinggal kita jumlahkan volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Nah, kita masukkan angkanya 1848 ditambah 308. Hasilnya yaitu 2156 cm kubik. Nah, jadi itu adalah hasil dari jawaban nomor 3. Sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 168. Kita akan berlatih mengerjakan soal bola. Nomor 1, sebuah globe mempunyai diameter 60 cm. Hitunglah volume dari globe tersebut. Kita kerjakan bersama ya. Diketahui diameternya yaitu 60 cm. Karena diameternya 60, maka kita bisa menemukan yaitu jari-jarinya 30 karena 60 dibagi 2. Yang ditanyakan volumenya. Volume sama dengan kita masukkan rumusnya yaitu 4/3 kali Pi kali R kali R kali R.
Kita masukkan angkanya, 4/3 dikali 3,14 dikali R-nya 30 kali 30 kali 30. Nah, 30 sama 3 bisa kita coret, sisanya 10. 4 kali 3,14 kali 3 kali 3, 9. Tambahkan nolnya 3, jadi 9.000. Hasilnya menjadi 113.040 cm kubik. Nah, jadi volumenya 113.040 cm kubik. Nomor 2, sebuah bola mempunyai jari-jari 15 cm. Hitunglah volume udara yang terdapat dalam bola tersebut. Perhatikan ya penjelasannya. Dan silakan teman-teman sambil mencatat. Oke, sekarang kita jawab nomor 2 ya. Yang diketahui R-nya 15 cm. Kemudian yang ditanyakan volumenya. Sama seperti jawaban nomor 1, kita harus masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R kali R kali R. 4/3 dikali, karena R bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14 kali 15 kali 15. 15 bisa kita coret dengan 3, yaitu sisanya 5. Sisanya 4 kali 3,14 kali 5 kali 15 kali 15. Hasilnya yaitu 4 kali 3,4 dikali 3,14 dikali 3 kali 15 kali 15, yaitu 14.130 cm kubik. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Miss sampaikan pada hari ini. Silakan teman-teman menulis kembali jawaban dari latihan soal seperti yang tadi sudah Miss jelaskan. Nah, mari sekarang kita sama-sama say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Miss sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.